Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang di praktikum pemrograman visual. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai function dan prosedur. Nah, function itu adalah sebuah baris kode yang dapat kita panggil berulang-ulang dan kapan saja. Jadi ketika kita mengembangkan aplikasi yang membutuhkan kode yang sama berulang-ulang, nah kita bisa membuat kode itu di dalam function. Jadi kita nggak perlu membuat berulang-ulang, kita cuma buat sekali, terus nanti bisa kita panggil terus. Tuh, jadi lebih simpel. Oke, langsung aja. Untuk function dengan prosedur itu mirip, bedanya cuman function dia mengembalikan nilai, sedangkan prosedur tuh nggak mengembalikan nilai, jadi tanpa pengembalian nilai. Kalau untuk prosedur, kalau untuk function dia mengembalikan nilai. Oke, kita buat project baru. Nah, ini di awal kita setting dulu ya untuk tampilannya. Nah, ini tampilan untuk di awalnya Abang udah bikin. Oh, ini salah ini. Nah, ini tampilan awalnya. Ini nanti jadi kita di awal nanti kan kita klik, kalau misalnya kita mau ke function kita klik ini, kalau mau ke prosedur kita klik ini gitu ya. Oke, lanjut kita buat sebuah form baru di sini, kanan, nama projectnya ya, klik kanan, add, terus Windows Form. Nah, di sini udah ada Windows Form, sini kita langsung ketik aja form prosedur ya, tulisannya gini. Terus satu lagi kita buat lagi, nggak usah deh, kita buat tampilannya dulu. Nah, tampilannya kita buat dulu ya. Nah, ini untuk tampilan dari prosedurnya seperti ini. Jadi kalian bisa bikin kayak gini ya. Terus sekarang kita ganti dulu nama variabelnya, ini textboxnya. Jadi nama. Terus ini kirim, nggak usah. Ya, kirim. Terus sama satu ini yang tanda strip tadi, ini nama. Oke, setelah itu kita buat lagi form baru lagi untuk yang di functionnya. Form function. Nah, form function ini tampilannya kita buat dulu ya.
Nah, ini dia tampilan dari yang form function. Kita rubah dulu variabelnya. Nih, jadi terus yang jumlah jadi sama yang harga. Ini buttonnya juga. Terus ini untuk yang nama barangnya. Sama yang terakhir ini nih. Total harga. Nah, ini udah, sekarang kita buat prosedur sama functionnya ya. Untuk prosedur sama function itu kita tambah dulu di sini, klik kanan di nama project, to add, lalu di sini ada nama modul. Nah, kalian buat modul ya, modul namanya bebas sih. Ini standarnya modul 1 dan seterusnya, modul 1 2 3 add. Nah, ini udah jadi modulnya. Sekarang kita masukkan ya untuk prosedur dulu. Prosedur tuh cara bikinnya kayak gini. So, habis itu nama prosedurnya apa? Si nama. Nah, terus ini parameternya. Nah, ini untuk yang prosedur. Enggak rapi deh. Nah, gini. Nih prosedur. Terus kita buat function untuk yang di form function kita buat sini semua ya. Jadi untuk modul ini isinya nanti semua prosedur, semua function yang kita gunakan di halaman-halaman tadi, di form tadi, baik di form prosedur maupun form function. Nah, ini untuk function itu nah, udah. Ini untuk yang bagian nih prosedur, ini function. Ini kan udah dipisahkan sama garis nih kan. Nih, garis ini ada pemisahnya kalau mau. Oke, sekarang kita masuk ke bagian form 1 dulu ya. Form 1 untuk yang form 1. Nah, ini kita arahkan dulu ke form-formnya. Di prosedur kita double klik. Di prosedur ini kita arahkan ke form yang prosedur ya. Nah, kalau udah kita balik lagi. Ini function juga double klik, kita arahkan ke form function. Oke, kalau udah gitu sekarang kita coba dulu ya. Nah, udah ke form prosedur kan. Kalau kita back belum, karena kita arahkan tadi kan.
Oke, sekarang kita masuk ke form prosedur dulu. Form prosedur ini, nah ini back kita bikin dulu. Kita pencet tombol back, itu dia akan kembali. Oke, ini untuk form prosedur. Terus kita buat di bawahnya. Mana tadi? Nah, ini form prosedur. Untuk di tombol kirim ya, kita double klik. Nah, ini dia buat sini. Udah, gitu aja. Untuk yang isian dari coding form prosedur. Nah, sekarang kita ke form yang function. Nih, form function. Form function nih, kita di tombol hitungnya double klik. Benar ya, function nih. Oh iya, benar. Oke, terus di form function backnya juga kita arahkan. Dah, ini udah. Sekarang udah jadi ya. Coba kita running. Nah, ini kita bikin ke tengah semua aja lah ya, biar enak ya. Form 1. Nah, kita running dulu. Nah, ini dia hasilnya. Kalau misalnya kita pencet prosedur, nah dia ke form prosedur. Nah, kalau misalnya kita isi nama, kita kirim. Nah, ini dia berubah jadi halo Aziz. Kalau kita ganti lagi namanya, dia akan mengikuti ya. Nah, terus kita kembali. Untuk di function kita coba. Nah, ini function nama barang, misalnya sapu, jumlahnya 3, harganya satunya 1.500. Nah, kita hitung. Nah, ini total harga dari pembelian sapu adalah 4.500 karena 3 kali 1.500. Nah, sesuaikan. Kalau kita back, dia kembali ke sini. Oke, sekarang saatnya menjelaskan. Di form 1 dulu ya. Form 1, kayaknya kalian udah ngerti lah form 1 nih. Form 1 nih, ini kan cuman kalau tombol yang ini diklik nanti dia ngarah ke form ini, tombol ini diklik dia ngarah ke form ini gitu ya. Jadi kayak nggak perlu abang jelasin ya untuk ini ya. Oke, kita langsung ke form, ke modul dulu, modul. Nah, ini kan isinya prosedur sama function. Nah, kalau prosedur nih tulisannya dia kayak gini ya, untuk sub. Dia bikin sub dia. Sub sama end sub sampai sini dia. Nah, ini prosedur. Nah, kalau function yang ini. Nah, function dia ini, function bla bla bla. Function habis itu nama function. Ini parameternya. Ini isi, ini sub
ya, nama prosedurnya, ini parameternya. Nah kalau prosedur tuh bisa menggunakan parameter, bisa nggak menggunakan parameter, jadi bebas. Kalau yang kali ini kita menggunakan parameter karena kita ngirim nama tadi ya. Oke, sekarang yang menjelasin ini prosedur. Nah ini prosedur, nama prosedurnya isi nama. By file nih namanya by value, jadi dia ngambil value dari by value nama di variable nama dijadikan string sama dia. Jadi dia bikin variable baru namanya nama, tipe datanya string. Nah ini isinya form prosedur.nama.text. Ini yang mana bang? Ini form prosedur nih mana? Ini kan form prosedur nih, jadi dia berasal dari form prosedur. Nah nih form prosedur yang nama ini dia. Ini disettingkan nama variable ya nih. Ini namakan nama variable ya. Jadi yang ini disetting sama dia berdasarkan parameter yang dia terima. Parameter yang mana? Yang parameternya tadi form prosedur. Nah ini parameternya tadi kan ini kan. Ini parameternya nih. Nih parameter teks nama teks nama tuh yang ini tadi. Nih teks nama kan ini tadi kan. Ini teks nama. Oke, jadi ini dia cara kerjanya adalah ketika kita mengklik atau menekan tombol kirim, dia akan menjalankan ini. Nah, ini kan B kirim, ini kan tadi button kirim, klik. Ketika dia tombol button kirimnya diklik, maka dia akan memanggil prosedur isi nama dan mengirimkan parameter dari text box nama yang ini. Nah ini dia mengirimkan parameternya tuh, isi parameter tuh isi ini dia. Jadi parameter isinya ini dikirimkan sama dia ke prosedur dia. Jadi dia manggil prosedur nih di sini. Ini kan udah isi nama nih prosedurnya kan. Jadi dipanggil sama dia. Tapi dia ngirim data parameternya nama ini di sini, nama teks nama tadi kan. Nah, jadi di sini diterima sama dia, di prosedurnya diterima, terus parameter tadi dimasukkan ke dalam variabel nama. Dia bikin variabel untuk menampung nilai dari parameternya yang dikirimkan tadi, yang diterima sama dia. Nih, diterima terus dimasukkan ke variabel nama yang tipe datanya string, terus dikembalikan lagi sama dia. Nih, jadi setelah itu disetting sama dia form prosedur nama yang ini disetting sama dia isinya sama dengan ini. Nah gitu dia cara kerjanya untuk yang prosedur. Jadi cuma ngirim-ngirim terus dikirim balik gitu ya. Nah terus untuk yang function, ini mana? Nah ini untuk function. Nah untuk function ini mirip, cuman dia menggunakan pengembalian atau return. Nih return. Jadi gini cara kerjanya. Nah ini ketika kita menekan tombol hitung, dia akan menjalankan ini. Nah jadi ketika kita menekan tombol hitung, kita menjalankan ini. Pertama, barang.text disetting sama dia sama dengan teks nama.text. Jadi nah yang ini nama barang, barang nih kan nama variabelnya. Barang yang ini, tulisan yang ini diset sama dia sama dengan yang ini, nama barang. Jadi dia ngambil isi dari ini tadi, dipindahkan ke sini sama dia. Nah terus total harga.text itu total harga tuh yang ini. Nah ini 0. Nih total harga yang ini, tulisan ini diset sama dia. Nah sama dia kan diset. Nah dia manggil function dengan parameternya teks jumlah sama teks harga. Teks jumlah tuh yang ini, teks jumlah sama teks harga, ini sama ini, dua ini dikirim sama dia ke function. Kan pertama dipanggil sama dia, terus dikasih sama dia parameternya ada dua, dikasih parameternya itu jumlah sama harga. Nah di sini di functionnya diproses nih. Tadi ini pertama diterima sama dia kan, ditampung nih.
Yang pertama dimasukkan ke dalam yang ini tadi, parameter pertama T jumlah tadi dimasukkan ke dalam variabel jumlah, dibikin dia kan sama dia, dibikin tipe datanya integer. Terus yang harga tadi ditampung juga sama dia, dimasukkan ke dalam variabel harga, tipe datanya integer juga. Terus sama dia diolah nih, return jumlah kali harga. Nah, jadi sama dia dikembalikan. Nah, dikembalikan isinya tuh perkalian dari jumlah kali harga. Tuh. Jadi nanti jumlah sama harga nanti dikalikan terus dikembalikan sama dia, di return sama dia. Makanya di sini isinya adalah jumlah dikali harga gitu. Ketika kita jalankan kan kita pas kan, coba kita coba hitung. Nah kan sama sesuai dia karena dia perkalian di sini tadi, mana tadi, oh ini return jumlah dikalikan sama dia dengan harga. Nah itu tadi penjelasannya untuk yang di materi kita kali ini. Abang rasa untuk materi kali ini nggak terlalu sulit karena cuman mengulang apa yang sudah kalian pelajari baik di semester ini maupun di semester sebelumnya tentang function dan prosedur. Itu tadi ya, function sama prosedur. Prosedur tuh yang membedakan prosedur sama function tuh dia, kalau prosedur dia nggak tanpa pengembalian nilai, tanpa return. Kalau prosedur terus bisa tanpa parameter dan menggunakan parameter. Kali ini kita menggunakan parameter gitu. Terus kalau untuk yang function dia melakukan pengembalian nilai, dia melakukan return. Terus juga itu kalau misalnya function juga harus ada parameter yang dikirimkan ya, jadi dia menerima parameter dari pemanggilan. Oke, itu aja sih untuk materi hari ini. Abang harap kalian ngerti dan praktek di rumah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa kalian hubungin abang atau Kak Cindy untuk nanya. Oke, untuk tugasnya nanti juga nyusul, jangan lupa dipraktekkan ya biar kalian tuh paham. Jadi jangan cuman dilihat terus dilupakan, kalian harus praktek biar paham. Oke, nah itu aja Bang Rasa untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa dipraktekkan. Sampai jumpa di praktek selanjutnya dan video selanjutnya. Sekali lagi Abang ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.